Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak, untuk link penilaiannya apa masih link yang kemarin ya Pak ya? Ya, sama. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai royalty. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Miftahul Roman, NIM-nya 120130173, kemudian ada Farhan Murtaja 119130172, selanjutnya ada Cynthia Bella 120130116, Naomi Elizabeth Putri 120130035, M. Abdurrahman 120130116, dan Joshua Fernando 121130135. Outline dari materi kami itu pertama ada pengertian royalti, yang kedua ada jenis-jenis royalti, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang keempat ada perjanjian, lisensi, royalti, dan audit royalti, yang kelima ada cara penghitungan pajak, dan yang terakhir ada contoh kasus. Yang pertama, pengertian royalti. Apa itu royalti? Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi pada ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pada umumnya, imbalan berupa uang di angka tertentu dan dibayarkan selama setahun sekali. Adapun pencipta produk ini biasa berupa individu dan biasanya berlaku di industri musik ataupun lukisan. Pada sisi lain, perusahaan atau badan usaha dapat dikategorikan sebagai pencipta berdasarkan aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan atau UU PPH, royalti dapat didefinisikan sebagai suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang. Aturan tentang hak cipta dan royaltinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau UU Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik pada PP 56 Tahun 2021. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis royalti. Next. Nah, jenis royalti yang pertama adalah royalti waralaba. Royalti waralaba ini untuk hak mendirikan cabang di bawah nama perusahaan. Penerima waralaba yang merupakan pemilik bisnis harus membayarkan royalti kepada pemberi waralaba. Untuk contohnya, misalkan kita buka bisnis franchise. Di sini kita berperan sebagai penerima waralaba, yang mana kita buka bisnis dengan nama dari suatu perusahaan yang sudah maju. Nah, karena kita sudah membuka bisnis dengan nama perusahaan tersebut,
kita wajib membayarkan royalti pada perusahaan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya adalah royalti pertunjukan. Jadi setiap kali lagu atau musik mengisi acara radio, menjadi soundtrack dalam film, atau dimainkan oleh orang atau organisasi lain, maka akan terdapat royalti untuk pemilik musiknya. Seorang musisi mungkin mengandalkan perusahaan hak pertunjukan swasta seperti ACAP atau BMI untuk mengumpulkan royalti atas nama mereka. Selanjutnya adalah royalti buku. Kompensasi penerbit diberikan kepada penulis. Biasanya penulis menerima jumlah yang telah ditentukan untuk setiap buku yang diterbitkan dan dijual. Next. Selanjutnya adalah royalti mineral. Perusahaan ekstraksi atau pengekstrak mineral membayar pemilik properti dengan royalti mineral. Perusahaan ekstraksi mineral sering memberi kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan pendapatan atau unit seperti ton batu bara atau barel minyak. Selanjutnya adalah royalti paten. Paten bisa diperoleh oleh penemu atau pencipta karya atau produk yang disebut juga sebagai innovator akan mematenkan produk mereka. Jadi pihak ketiga kemudian harus menandatangani perjanjian lisensi dan membayar royalti kepada pemegang paten jika mereka ingin menggunakan produk paten yang sama. Dan penemu mendapatkan kompensasi hak atas kekayaan intelektual atau haki mereka. Next bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi royalti. Royalti memiliki banyak variasi pada besarnya bayaran yang diterima oleh pemilik hak cipta. Besarnya royalti yang diterima dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini. 1. Yaitu jenis hak cipta atau paten yang dikuasai. Jenis hak cipta atau paten yang dipegang oleh pemilik hak akan mempengaruhi pembayaran royalti. Sebagai contoh, dibandingkan dengan hak cipta musik, paten akan teknologi baru dapat menghasilkan pembayaran yang lebih besar. Kemudian permintaan dan pasokan. Permintaan dan pasokan untuk barang atau jasa yang menggunakan hak cipta atau paten juga memiliki dampak pada royalti. Royalti yang dibayarkan kepada pemegang hak mungkin lebih tinggi jika barang atau jasa tersebut sangat dicari dan sulit ditemukan. Kemudian yang selanjutnya negosiasi dari pihak yang terkait. Royalti juga dapat diputuskan melalui perjanjian atau negosiasi antara pihak yang menggunakan hak dan pemilik hak yang relevan. Kedua belah pihak memiliki opsi untuk menentukan apakah akan mendasarkan tingkat royalti pada jumlah tetap atau bagian dari penjualan atau keuntungan. Kemudian faktor selanjutnya itu lokasi geografis. Tergantung pada negara atau wilayah tempat hak cipta atau paten digunakan. Royalti mungkin berbeda. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang berbeda yang mengatur pembayaran royalti atau perlindungan yang lebih kuat untuk pemegang paten atau hak cipta. Faktor yang terakhir yaitu intensitas dari kompetisi. Jumlah persaingan di sektor di mana hak cipta atau paten digunakan dapat berdampak pada royalti. Royalti mungkin lebih rendah jika ada lebih banyak pesaing yang menjual barang atau layanan yang sama, karena mereka dapat mengenakan harga yang lebih rendah. Baiklah, selanjutnya yaitu perjanjian lisensi dan audit royalti. Pertama yaitu perjanjian lisensi royalti. Dalam perjanjian lisensi royalti terbagi menjadi dua antara peserta dan penerima lisensi. Yang pertama yaitu bentuk perjanjian dari exclusive license, yang dimana perjanjian ini merupakan suatu perjanjian lisensi yang eksklusif, yang dimana hanya menambah janji lebih lanjut dari pemberi lisensi supaya tidak mengadakan perjanjian yang sama dengan pihak lain dan memaksakan hak untuk menggunakan paten. Untuk perjanjian ini hanya diizinkan menggunakan dan memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Yang kedua yaitu perjanjian non-eksklusif license. Perjanjian ini merupakan satu lisensi yang tidak mempunyai hak dalam pihak ketiga dan penerima tidak bisa menghindari perjanjian dari lisensi. Pemilik yang mengadakan perjanjian lisensi ini tetap bisa bebas dalam memberikan lisensi dengan pihak lain. Dalam perjanjian ini diizinkan dalam memberikan hak cipta lebih dari satu orang dan pencipta bisa melakukan sendiri hak ciptanya. Adapun syarat sah dalam perjanjian lisensi hak cipta yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama itu sepakat mereka yang mengikatnya, yang memiliki arti bahwa kehendak yang ia buat berdasarkan kehendak bebas, dan kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sadar dan bukan karena kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Yang kedua itu kesepakatan para pihak, di mana kesepakatan para pihak ini membuat suatu perjanjian yang masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja, dan usia yang bisa membuat kesepakatan ini yaitu 18 tahun. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yaitu membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan dari objek perjanjian yang tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Yang keempat itu suatu sebab yang halal. Tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, perjanjian lisensi hak cipta harus dilakukan secara tertulis. Pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014 menyebutkan, syarat tertulis merupakan syarat khusus yang telah ditentukan dan tegas dalam pemberian lisensi berdasarkan surat perjanjian lisensi. Selanjutnya yaitu audit royalti. Audit royalti merupakan salah satu proses dalam pemeriksaan keuangan yang dimana menentukan apakah pengguna lisensi membayar pemberi lisensi dengan jumlah biaya yang besar dan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang ada. Audit lisensi bisa dilakukan pada industri teknologi dan hiburan. Pada audit melakukan pengolahan data dengan jumlah yang bukan sedikit sehingga harus diselesaikan oleh firma yang berpengalaman. Adapun hal-hal yang ada pada audit royalti, yang pertama itu dokumen kontrak lisensi, di mana kontrak lisensi yang ada pada pemilik, hak kekayaan intelektual, dan pihak yang penerima lisensi. Yang kedua itu data penjualan. Data penjualan bisa berupa produk atau jasa yang menggunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, termasuk jumlah produk yang terjual, harga penjualan, dan data penjualan lainnya. Yang ketiga yaitu data keuangan. Data keuangan ini dari pihak yang menggunakan hak kekayaan intelektual seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, dan bukti pembukuan. Keempat yaitu bukti pembayaran royalti. Bukti-bukti pembayaran royalti bisa dilakukan oleh pihak yang menggunakan hak kekayaan intelektual seperti faktur, slip pembayaran, ataupun bukti transfer dari bank. Yang kelima itu kebijakan perusahaan. Prosedur auditnya. Yang keenam itu audit sebelumnya. Audit sebelumnya ini, hasil dari audit sebelumnya itu apakah ada catatan, apakah tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya, cara menghitung pajak dari royalti. Jika mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, pajak atas royalti yang diterima termasuk ke dalam elemen pajak penghasilan atau PPH pasal 23. PPH pasal 23 yang dikenakan atas royalti tersebut adalah pajak atas imbalan yang diterima oleh wajib pajak. Pajak penghasilan atau PPH pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikarenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Untuk tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pada tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Lalu berdasarkan PMK nomor 141 garing PMK 03/2015, tarif pajak penghasilan atau PPH pasal 23 adalah sebesar 15%.
dari penghasilan bruto. Pengenaan tarif PPh pasal 23 sebesar 15% ini berlaku jika penerima tersebut sudah memiliki NPWP atau wajib pajak. Apabila penerima royalti tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 23 tersebut dinaikkan menjadi 30% atau 100%. Sementara itu, berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU PPh, bahwa atas penghasilan berupa royalti yang diterima oleh penerima pajak luar negeri dari wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto atau disesuaikan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau dengan kata lain P3B. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak penghasilan royalti, di mana contoh pertama, PT Maju Mundur membayar royalti kepada PT Sidomacul atas pemakaian merek Mastiin Good sebesar 100 juta rupiah. Adapun PT Sidomacul merupakan wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Hitunglah pajak penghasilan atau PPh 23 dari royalti tersebut. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali hasil royalti atau 100 juta rupiah, yakni sebesar 15 juta rupiah. Di mana nilai 15 juta rupiah ini total PPh yang telah dipotong. Selanjutnya contoh 2. PT Cipta Musik membayar royalti kepada pencipta lagu atas pemakaian lagu untuk penjualan DVD player sebesar 500 juta rupiah. Namun PT Cipta Musik tidak memiliki NPWP. Hitunglah pajak penghasilan PPh 23 dari royalti tersebut. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali penghasilan royalti sebesar 500 juta rupiah, yakni 75 juta rupiah, di mana 75 juta rupiah yaitu total PPh yang dipotong. Karena penerima atau PT Cipta Musik tidak memiliki NPWP, jadi dikenakan biaya tambahan sebesar 100%. Jadi 100% dikali dengan jumlah NPWP, jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar 75 juta rupiah. Yakni dengan hasil 11.250.000 rupiah. Jadi total yang harus dibayar yakni senilai 85.250.000 rupiah. Selanjutnya contoh kasus royalti. Jembatan Kutai Kartanegara adalah jembatan yang melintasi di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia.
Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara kota Tenggarong dengan kota Samarinda. Kontraktor yang menangani proyek jembatan ini adalah PT Hutama. Karya yang pembangunannya memakan waktu sekitar 6 tahun dari tahun 1195 sampai 2001. Setelah berdirinya sekitar 10 tahun, tepatnya pada tanggal 26 November 2011, jembatan Kutai Kartanegara ini roboh. Kejadian ini menewaskan setidaknya ada 24 orang dengan 31 orang luka-luka dan 12 orang dilaporkan hilang. Hasil dari investigasi beberapa universitas di Indonesia menyatakan ada kesalahan konstruksi yang berupa kegagalan pada sistem sambungan antar batang hanger dengan kabel utama yang terakumulasi sejak awal direncanakan. Akan tetapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari lembaga terkait. Secara umum runtuhnya jembatan bisa disebabkan beberapa hal, seperti kegagalan klem atas namun masih menggantung di kabel utama, kemudian ada bagian sayap klem atas jatuh, klem bawah yang runtuh, dan bagian penjepit sayap yang pecah. Selain itu, dilihat dari bagian penjepit yang pecah, masing-masing terlihat terang dan gerak. Tetapi tersebut menunjukkan perbedaan waktu pecah penjepit. Patahan penjepit dengan warna lebih gelap menunjukkan bahwa penjepit tersebut sudah pecah sebelum jembatan ambruk, sehingga muncul dugaan adanya kesalahan dalam perencanaan dan adanya pelemahan bahan yang digunakan. Pelaksanaan etika profesi insinyur yang terjadi pada kejadian itu tentu mencederai etika profesi insinyur yang ditetapkan oleh PII. Terdapat prinsip utama atau catur karsa yang dilanggar, yaitu poin ketiga yang berbunyi bekerja secara bersungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Secara umum mengatur tentang pengutamaan keselamatan masyarakat, bekerja sesuai dengan kompetensi, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan insinyur, dan pengembangan kemampuan di profesinya. Kemudian juga diindikasi tentang adanya pelemahan bahan di pelaksanaannya yang mungkin disebabkan oleh adanya konflik kepentingan sehingga berdampak pada ketidaksesuaian rencana dengan hasil. Dan hal tersebut berdampak pada keselamatan manusia, dalam kasus ini adalah para korban yang terdampak. Berikut lampiran dari daftar pustaka yang kami gunakan untuk menjelaskan materi hari ini. Baik, sekian dari presentasi yang telah kami lakukan kelompok 1 mengenai royalti. Sebelumnya kami membuka sesi tanya jawab untuk satu termin sebanyak 3 orang penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik. Saya mau bertanya tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian royalti itu apa saja? Terima kasih. Oh ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Leonardus Bayu Setia Pambudi, NIM 120130130 dari kelompok 3. Baik, mungkin pertanyaan bisa dikirim di kolom chat ya. Kepada Leonardus, mungkin dipersilakan. Kepada Rahmi, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmi Adarani dan NIM 120130051 dari kelompok 6. Izin bertanya,
bagaimana sih peran etika dalam memastikan bahwa pembayaran royalti dilakukan secara tepat waktu dan tidak ada tindakan penipuan atau penyalahgunaan keuangan? Terima kasih. Oke, kepada Rami mungkin bisa dikirim pertanyaannya ke chat. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Leonardo, yaitu apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian royalti? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Kepada Yuli, dipersilakan. Izin bertanya moderator, perkenalkan nama saya Yulia Stefani dengan NIM 1203110046. Saya ingin bertanya untuk contoh kasus royalti yang terakhir. Di mana contoh kasus tersebut dijelaskan hanyalah mengenai etika profesi yang menyebabkan kejadian tersebut. Ketersinambungan dengan kasus royaltinya itu di bagian mana moderator? Terima kasih. Terima kasih kepada Yuli, mungkin bisa dikirim ke kolom chat untuk pertanyaannya. Kepada yang penanya tadi, untuk jawabannya tunggu sebentar ya, akan kami diskusikan. Izin masuk moderator. Baik, dipersilakan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Leonardis Bayu, yang mana pertanyaan itu apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian royalti. Pertama itu pihak yang memberikan lisensi. Haknya itu memberikan hak penggunaan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki serta menerima pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan. Kewajibannya yaitu menjamin bahwa hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, memberikan akses dan informasi yang diperlukan untuk penggunaan hak kekayaan intelektual dan memperbaiki kesalahan atau cacat pada hak kekayaan intelektual yang dilisensikan jika ada. Yang kedua yaitu pihak yang menerima lisensi. Haknya yaitu mendapatkan hak penggunaan atas hak kekayaan intelektual yang dilisensikan serta menggunakan hak tersebut dalam bisnis atau kegiatan komersial. Sedangkan kewajibannya yaitu membayar royalti secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, dan memberikan akses dan informasi yang diperlukan kepada pihak yang memberikan lisensi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bella.
Izin menjawab, moderator. Dipersilakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Rahmi Adarani. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran etika dalam memastikan bahwa pembayaran royalti dilakukan secara tepat waktu dan tidak ada tindakan penipuan atau penyalahgunaan keuangan. Jadi dalam prinsip etika yang dapat digunakan pada kasus ini yaitu yang pertama integritas. Jadi dalam hal pembayaran royalti, integritas berarti bahwa pihak yang harus membayar royalti harus bertindak dengan jujur dan membayar royalti sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Lalu prinsip selanjutnya itu transparansi. Jadi pihak yang harus membayar royalti harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai jumlah royalti yang harus dibayar dan kapan waktu pembayarannya. Lalu yang ketiga, prinsip selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Jadi pihak yang harus membayar royalti harus bertanggung jawab atas kewajiban mereka untuk membayar royalti yang seharusnya dan tidak mengeksploitasi pemilik hak cipta. Mungkin sekian jawabannya. Apakah sudah tepat? Sudah, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Yuli. Pertanyaannya itu, di bagian slide contoh kasus robohnya jembatan Kutai, Kartanegara hanya membahas mengenai etika profesi. Coba jelaskan kesinambungan kasus tersebut dengan contoh kasus royalty. Kasus robohnya jembatan Kutai, Kartanegara menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai etika profesi dan tanggung jawab perusahaan tersebut yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut. Dalam kasus ini, kesinambungannya itu dengan royalti itu bisa dilihat dari perspektif tanggung jawabnya yang sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Jadi perusahaan yang menggunakan hak kekayaan intelektual lain untuk kepentingan bisnisnya juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga etika dan keterbukaannya dalam membayar royalti. Misalnya itu jika sebuah perusahaan menggunakan teknologi atau paten milik pihak lain, maka perusahaan tersebut harus membayar royalti kepada pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Perusahaan juga harus memastikan bahwa pembayaran royalti dilakukannya itu harus tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan di awalnya. Dalam kasus royalti, tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup aspek seperti transparansi dalam pembayaran royalti, akuntabilitas dalam memastikan kesesuaian pembayaran royalti, keadilan dalam menetapkan jumlah royalti yang harus dibayarkan, dan integritas dalam mencegah tindakan penipuan atau penyalahgunaan terkait dengan pembayaran royaltinya. Dalam konteks CSR, perusahaan-perusahaan itu harus memastikan bahwa pembayaran royalti dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatannya.
Kepada Yuli, apakah jawaban tadi diterima? Izin bertanya. Jadi kan yang bertanggung jawab atas pembangunan jembatan kan PT Hutama. Nah, jembatan itu bisa roboh berarti karena PT Hutamanya itu dia melanggar perjanjian royalti kepada yang dia hak-hak paten alat-alat yang dia pakai itu apa bagaimana? Dia termasuk pelanggaran royalti nggak? Waktunya sudah habis untuk kelompok pertama. Ini mungkin contoh kasusnya masih kurang tepat ya untuk terkait royalti. Jadi agak bingung ya mengaitkan kasus ini dengan royalti. Nanti bisa diperbaiki ya untuk contoh kasus. Seperti yang saat ini musisi Ahmad Dhani dengan ini ya, Ari Lasso. Mungkin bisa diambil contoh case yang sederhana seperti itu. Kalau yang untuk yang slide ini sepertinya salah ya contoh kasusnya. Ini nanti coba diperbaiki. Ini itu dikembalikan lagi. Silakan. Baik. Sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Dari mewakili kelompok 1, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami lakukan. Untuk itu kami tutup. Oke, terima kasih. Untuk Joshua nggak presentasi ya? Ada satu anggota yang nggak presentasi ya? Iya, Pak. Oke ya, jadi catatannya harap diperbaiki untuk contoh kasusnya. Tadi juga sudah dijelaskan ya beberapa contoh dari royalti, mungkin bisa dikaitkan dari contoh tersebut. Oke, terima kasih kelompok 1. Untuk yang lain silakan melakukan penilaian untuk kelompok 1. Oke. Oke, selanjutnya dipersilakan kelompok 2. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah masuk, Pak?
Sudah, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Yang terhormat kepada Pak Gede sebagai dosen pengampu etika profesi RB, dan yang saya hormati abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Di sini saya sebagai perwakilan, sebagai moderator kelompok 2, akan menjelaskan penemuan dan juga inovasi. Yang dimana pada outline-nya yakni ada pengertian penemuan, jenis penemuan, pengertian inovasi, ciri inovasi, manfaat inovasi, tujuan inovasi, perbedaan penemuan dan inovasi, dan juga contoh penemuan yang diinovasikan dan kesimpulan. Baik untuk anggota kelompok yakni ada Dean Marcel Siregar dengan NIM 120, 130, 164. Lalu ada Diki Dermawan dengan NIM 119, 130, 161. Lalu ada Alicia Oktariani dengan NIM 120, 1300, 48. Lalu ada Fajar Jumantoro dengan NIM 120, 130, 110. Lalu ada Indra Wijaya yakni saya sendiri dengan NIM 121, 301, 03. Lalu ada Lucky Widianto dengan NIM 118, 130, 110. Kita semua mengetahui sebuah fakta jika pasti ada manusia yang membuat produk yang baru, lalu ada manusia juga yang menginovasi produk-produk tersebut. Seiring hari, peningkatan dan pembaruan akan selalu dilakukan dalam produk ataupun teknologi yang mengarah pada penemuan ataupun inovasi baru di setiap sisi kehidupan kita. Penemuan mengacu terhadap penciptaan produk atau perangkat baru yang belum ada sebelumnya. Sedangkan inovasi merupakan tindakan dalam hal membuat perubahan pada suatu produk atau proses yang dengan memperkenalkan cara atau ide baru. Selanjutnya adalah penemuan. Apa itu penemuan? Istilah penemuan didefinisikan sebagai tindakan menciptakan, merancang, atau menemukan metode yang belum ada sebelumnya. Penemuan dapat berupa konsep, ide, ataupun penemuan fisik yang dapat dilihat atau disentuh. Dalam istilah yang lebih halus, penemuan adalah ide ilmiah baru yang disusun melalui penelitian dan eksperimen yang berubah menjadi objek nyata. Ini dapat berupa proses baru dalam menghasilkan sesuatu produk, atau mungkin merupakan peningkatan dari suatu produk yang akan menjadi produk baru. Penemuan dapat dipatenkan karena memberikan keamanan kepada penemu untuk hak kekayaan intelektual dan juga mengidentifikasinya sebagai penemuan aktual. Lebih lanjut, negara-negara yang memiliki aturan yang berbeda untuk mendapatkan paten dan prosesnya juga mahal untuk dipatenkan. Penemuan harus baru, memiliki nilai dan jelas. Oke, selanjutnya di dalam ilmu pengetahuan sendiri terdapat beberapa jenis penemuan yang telah terjadi. Di antaranya adalah satu itu ada penemuan hukum alam. Penemuan hukum alam ini melibatkan pengamatan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Contohnya itu seperti hukum gravitasi Newton, hukum termodinamika, dan juga hukum gerak. Lalu yang kedua itu terdapat penemuan teknologi. Penemuan teknologi dalam ilmu pengetahuan itu melibatkan pengembangan alat atau teknologi baru yang memungkinkan untuk mengukur, memahami, atau memanipulasi fenomena alam tertentu. Contoh sendiri adalah mikroskop, teleskop, dan perangkap elektromagnetik. Yang ketiga, itu terdapat penemuan teori. Penemuan teori dalam ilmu pengetahuan itu melibatkan pengembangan teori atau model yang memungkinkan kita untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam tertentu. Contohnya adalah teori evolusi Darwin dan teori relativitas Einstein. Yang keempat, terdapat penemuan eksperimen. Penemuan eksperimen sendiri dalam ilmu pengetahuan melibatkan pengembangan eksperimen atau metode untuk menguji hipotesis atau teori tertentu. Contohnya adalah eksperimen Rutherford yang menguji model atom yang diajukan.
Lalu yang kelima terdapat penemuan observasi. Penemuan observasi dalam ilmu pengetahuan melibatkan pengamatan fenomena alam tertentu yang belum pernah diamati sebelumnya. Contohnya adalah penemuan planet Uranus dan Neptunus. Oke, baiklah, setelah sebelumnya membahas mengenai penemuan, sekarang akan membahas mengenai inovasi. Nah, slide berikutnya. Dimulai dari pengertian, yaitu inovasi merupakan proses atau hasil pengembangan pemanfaatan dari pengetahuan, keterampilan yang dapat secara teknis, dan juga pengalaman untuk mengembangkan atau memperbaiki produk yang berupa barang dan atau jasa. Proses dan atau sistem yang baru berdasarkan yang sudah ada sebelumnya diharapkan akan memberikan nilai yang lebih baik untuk meningkatkan secara signifikan terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Inovasi dapat berupa pengenalan atau pengembangan produk, proses, teknologi, layanan, ataupun peningkatan atau pendesainan ulang yang sudah ada yang mampu memberikan solusi terhadap permintaan pasar saat ini. Keseluruhan proses yang membantu dalam menghasilkan ide baru, serta menerjemahkannya ke dalam produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan tercakup dalam inovasi. Oke, selanjutnya terkait dengan adapun ciri dari inovasi itu sendiri. Yang pertama itu baru, di mana ciri inovasi baru ini adalah sebab segala sesuatu yang diciptakan dikarenakan suatu inovasi itu adalah suatu konsep yang baru atau penyempurnaan daripada konsep yang ada sebelumnya. Nah, yang mana konsep ini itu tercipta dari suatu pemikiran keras pihak-pihak terkait yang telah memaksimalkan tanpa mengurangi suatu fungsi akan peranan dari suatu produk yang diinovasikan. Nah, yang kedua itu terencana, di mana inovasi itu merupakan suatu yang direncanakan sesuai dengan kondisi ataupun situasi yang diinginkan untuk menjadi suatu produk penyempurnaan yang mana memberikan efek yang lebih baik dari segi efisiensi ataupun efektivitas. Nah, untuk proses atau sifat terencana ini dalam suatu inovasi itu perlu waktu yang cukup lama ketika sifatnya itu menyempurnakan dari produk yang sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada khas, di mana kekhasan suatu produk dari hasil inovasi itu pasti berbeda-beda, walaupun bisa dikatakan suatu industrial itu memiliki produk dengan konsep yang sama, tetapi setiap perbedaan antara instansi satu dengan instansi yang lain itu memiliki ciri kekhasannya masing-masing. Nah, yang keempat itu mempunyai tujuan yang jelas. Seperti yang disebutkan tadi, dalam inovasi itu pasti mempunyai tujuan, baik dalam bentuk penciptaan suatu yang baru ataupun sifatnya itu penyempurnaan dari produk yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu manfaat inovasi. Inovasi sendiri itu sebagai sesuatu yang dikembangkan dan dibuat baru. Inovasi mempunyai manfaat dan juga tujuan. Manfaatnya yaitu memberikan solusi untuk memecahkan masalah, di mana memecahkan masalah itu dimaksud untuk manfaat dari menggantikan hal yang lama yang dirasa penuh dengan masalah. Maka diperlukannya adanya inovasi. Dengan kehadiran ide dan gagasan baru dari inovasi tersebut, itu dapat memecahkan permasalahan yang ada dari sebelumnya dengan lebih baik. Jika contohnya, kalau misalnya dari produk sebelumnya itu nggak bisa dipasarin lagi. Nah, inovasi yang dilakukan itu digunakan untuk menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut biar bisa dipasarkan lagi. Kemudian yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas di sini itu dengan memikirkan ide dan gagasan yang baru, di mana dimaksudkan agar seseorang itu meluangkan waktu untuk menggunakan pikirannya yang cemerlang untuk menghasilkan ide dan gagasan yang baru. Dengan berinovasi, orang tersebut juga bisa memanfaatkan waktu yang tetap produktif untuk terus bekerja dan berkarya. Terus manfaat yang ketiga
yaitu meningkatkan ketangguhan. Jika seseorang berinovasi itu memiliki sifat cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang ada. Karena untuk menghasilkan sebuah inovasi itu setiap individu tuh harus menyesuaikan diri dengan masalah yang baru serta memikirkan penyelesaiannya. Kemudian manfaat yang keempat yaitu dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Dalam berinovasi itu tuh perlu menghasilkan sesuatu yang unik dan berkualitas untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada. Lanjut. Kemudian tujuan inovasi. Tujuan inovasi yang pertama itu meningkatkan kualitas. Kalau dalam meningkatkan kualitas, dalam melakukan inovasi, itu tujuan utamanya itu meningkatkan kualitas dalam suatu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan dan ide yang baru itu dapat menjadi dukungan untuk meningkatkan kualitas dari produk maupun seseorang. Kemudian tujuan inovasi yang kedua yaitu melebarkan jaringan. Dengan kebaruan yang dimiliki pada suatu produk atau jasa, itu dapat menjangkau lebih luas terhadap pasar yang ada. Inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnisnya dalam sebuah usaha. Kalau jangkauan produk inovasi itu semakin luas, maka masyarakat juga akan menyukai sesuatu produk yang baru tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga itu menciptakan pasar baru. Inovasi itu merupakan hasil dari sebuah produk atau jasa. Nah, dapat memberikan kesempatan untuk membuka pasar yang baru. Peluang bagi produk yang diinovasi ini akan terbuka menjadi lebih lebar lagi. Kemudian tujuan inovasi yang keempat yaitu menggantikan produk sebelumnya. Dengan adanya inovasi, maka produk yang sebelumnya ada itu dapat digantikan dengan produk yang baru. Apalagi jika produk atau jasa sebelumnya itu tidak efisien atau kurang efisien, diadakan inovasi ini dapat menjadikan produk atau jasa yang sebelumnya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya itu mengenai perbedaan penemuan dan inovasi. Next. Nah, dalam konteks ilmiah, perbedaan antara penemuan dan inovasi terletak pada sumber ide atau konsep yang dihasilkan. Untuk penemuan, itu lebih menekankan pada hasil eksperimen atau observasi yang terencana dan sistematis. Sedangkan untuk inovasi, itu lebih menekankan pada pengembangan atau penerapan ide atau konsep yang telah ada. Meskipun keduanya penting dalam ilmu pengetahuan, penemuan seringkali menjadi dasar bagi inovasi yang lebih lanjut. Next. Oke, perbedaan mendasar antara penemuan dan inovasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu terjadinya suatu ide terhadap suatu produk atau proses yang belum pernah diciptakan sebelumnya, itu disebut sebagai penemuan. Tetapi implementasi ide seperti pengembangan dan perbaikan untuk produk atau proses itu disebut sebagai inovasi. Lalu yang kedua itu penemuan, ini berkaitan dengan penciptaan produk baru yang belum ada sebelumnya. Di sisi lain, untuk inovasi, yaitu perlakuan untuk menambah nilai guna atau membuat perubahan pada produk yang sudah ada. Yang ketiga, penemuan datang dengan ide atau konsep yang sangat baru dan cara kerjanya dalam teori. Namun, inovasi sendiri merupakan implementasi praktis dari ide baru yang akan diterapkan pada sebuah produk. Yang keempat itu penemuan ini membutuhkan keterampilan ilmiah. Untuk inovasi itu tidak membutuhkan keahlian pemasaran, tidak membutuhkan keahlian keterampilan ilmiah, melainkan membutuhkan keahlian pemasaran teknis dan strategis yang luas untuk menjawab permintaan pasar terhadap barang atau jasa. Lalu yang kelima itu penemuan terjadi ketika ide baru diteliti seorang ilmuwan. Sebaliknya, inovasi muncul ketika suatu kebutuhan diwujudkan untuk produk seperti improvisasi pada produk yang sudah ada. Yang keenam, itu penemuan ini berkaitan dengan suatu produk atau proses. Sebaliknya, inovasi berfokus pada kombinasi berbagai produk dan layanan yang diinginkan oleh pasar saat ini. Berikutnya ada
berikutnya ada pun contoh dari bentuk penemuan yang sebelumnya sudah melalui beberapa proses penyempurnaan atau inovasi sendiri. Yang pertama itu ada batu baterai. Nah, yang mana ditemukan oleh Alexandru Volta yang pada saat itu disebut dengan sel Volta, menggunakan material sederhana berupa lempengan plat tipis dan juga menggunakan zat kimia berupa asam sulfat. Nah, di mana bentuk inovasi yang mana sampai dengan saat ini, di mana baterai itu bisa menjadi baterai rechargeable yang mana menggunakan material lithium ion. Nah, selanjutnya itu ada telepon, yang mana penemu pertama itu adalah Alexander Graham Bell. Terus terdapat juga penemuan selanjutnya itu setelah telepon ini. Namun untuk penemu pertama tetap Alexander Graham Bell, yang mana fiturnya itu disempurnakan dan diperluas lagi dari fitur-fiturnya sehingga bisa dikatakan menjadi smartphone yang pada saat ini. Dan yang ketiga itu ada jam portable, itu pertama kali ditemukan oleh Peter Henlin. Nah, dari jam tangan portable ini yang mana bisa kita katakan sebagai arloji, itu juga bisa menjadi jam tangan sehingga jam tangan pada era modern atau era saat ini itu banyak lagi fiturnya, seperti ada pendamahan tanggal, terus bulan, dan fitur-fitur lainnya seperti alarm dan lainnya. Yang mana untuk proses inovasi tersebut melalui jangka waktu yang relatif lebih lama, karena melalui beberapa tahapan-tahapan untuk mendapatkan nilai dari efektivitas, efisiensi, keunikan, dan menjadi ciri khas dari tiap-tiap instansi yang mengembangkan dari penemuan sebelumnya. Karena ketika kita membicarakan 3 contoh tersebut, itu tidak sedikit instansi yang berjalan untuk menginovasikan dari penemuan tersebut. Contohnya aja dalam smartphone itu ada brand-brand khusus yang punya keciri khasan masing-masing dalam mendevelop setiap produknya. Next. Baik, yang terakhir yakni kesimpulan. Yang mana kesimpulan dari materi kali ini yakni penemuan dan inovasi berbeda secara signifikan dalam konteks sains. Penemuan menekankan pada hasil eksperimen ataupun pengamatan yang terencana dan sistematis untuk menemukan fakta baru atau menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan inovasi menekankan pada pengembangan ataupun penerapan ide atau konsep yang ada untuk menciptakan produk, layanan, ataupun proses baru yang lebih efisien dan juga efektif. Keduanya memainkan peran penting dalam kemajuan ilmiah dan seringkali saling terkait. Baik, ini referensi yang kami gunakan kelompok 2 untuk materi kali ini. Baik, mungkin itu saja. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dibuat menjadi 3 pertanyaan untuk 3 orang penanya. Kepada abang dan kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise. Silakan Bang Putu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya moderator. Saya ingin bertanya berkaitan tentang ini masih berkaitan sama materi pertama tadi sih sebenarnya. Jadi kan di inovasi itu terkadang banyak kasus mengenai apa ya, kesamaan produk gitu dengan produk apa ya, bisa dibilang saingannya gitu. Nah, terkait hal itu menurut teman-teman nih untuk apa ya, membuat sebuah apa ya, perlindungan gitu, baiknya seperti apa gitu. Karena walaupun mereka punya hak paten atau hak cipta, itu pada dasarnya banyak dalih untuk mengelak gitu. Seperti banyak kasus mungkin baik produk kosmetik maupun produk elektronik gitu, banyak yang produknya serupa gitu, dan itu kan merugikan
pihak yang terlebih dahulu sudah membuat produk tersebut gitu. Nah, mungkin menurut teman-teman seperti apa gitu penanganannya? Apakah dibuat sanksi yang seperti apa gitu atau bagaimana gitu? Lebih baik tindakan preventif ya? Mungkin itu. Baik, terima kasih ya Bang. Untuk Bang Putu bisa ditulis di kolom komentar Bang pertanyaannya Bang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bang Niko, dipersilakan. Izin masuk ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Ansar Sitampul dengan NIM 120130145. Di sini saya akan bertanya berkaitan tentang materi inovasi. Mau nanya dong, gimana sih caranya kita langkah-langkahnya dalam menentukan inovasi gitu? Apakah ketika ada ide langsung diimplementasikan atau ada langkah-langkah yang lebih terstruktur? Dan juga bagaimana inovasi itu bisa dikatakan baik gitu atau bagus? Itu sih. Baik, terima kasih Bang. Untuk Bang Niko, apakah bisa ditulis di kolom komentar juga Bang, agar memudahkan untuk notulensi? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan ketiga atau terakhir, adakah yang ingin bertanya? Baik, dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya, kita langsung saja menjawab. Namun sebelum itu, izinkan kami kelompok 2 untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab. Pertama nama saya Lisa Karini dari kelompok 2. Saya mau jawab pertanyaan dari Putu. Tadi pertanyaan dari Putu itu soal ini ya, seperti hak kita gitu ya Putu ya. Gimana kalau misalnya ternyata ada yang meniru atau plagiarisme lah. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi itu bisa langsung, jadi saat kita mempunyai suatu produk atau kita memiliki produk gitu, nah itu produk yang kita miliki itu bisa didaftarkan gitu, didaftarkan merek bisnisnya. Jadi produk kita itu didaftarkan merek bisnisnya biar kita memiliki hak paten dan juga lebih legal. Jadi kalau misalnya ada yang menirukan produk yang kita miliki, itu bisa dikenakan sanksi. Karena kalau kita tiba-tiba nuntut tapi nggak ada dasarnya, kita nggak ada landasan gitu. Buktinya apa? Kalau produk itu memang benar-benar paten dari punya kita. Jadi sebelum menyebarluaskan atau lebih luas lagi dipublikasikan produk dari kita, itu bisa mendaftarkan merek, hak merek dari produk kita tersebut. Tapi untuk mendaftarkan hak merek tersebut itu ada beberapa caranya. Jadi nggak semua merek itu layak untuk didaftarkan. Jadi dari merek yang bisa didaftarkan itu, kalau misalnya mereknya bertentangan dengan beberapa merek yang nggak bisa didaftarin itu, kalau mereknya itu bertentangan dengan ideologi negara, atau mereknya yang diajukan terlalu umum. Kalau misalnya mereknya terlalu umum, kita nggak bisa ngedaftarin itu untuk jadi hak paten punya kita doang kayak gitu.
Yang ketiga, yang nggak bisa dikatakan layak untuk didaftarkan itu kalau misalnya merek tersebut memiliki potensi menyesatkan masyarakat. Nah, itu tadi Putu. Jadi kalau misalnya memang mau mencegah adanya plagiarisme dari produk yang kita miliki, itu bisa didaftarin produk dari kita untuk mencegah hal tersebut bisa diambil alih. Gimana Putu, terjawab nggak? Izin menambahkan ya jawabannya. Boleh Bang. Oke, jadi untuk penyelesaiannya itu dapat melalui beberapa pilihan gitu. Kalau untuk plagiasi sendiri ya, terkait itu apakah merek tersebut telah didaftarkan atau belum. Jika sudah didaftarkan itu dapat melalui proses litigasi atau itu melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana, arbitrase, atau kita dapat melalui alternatif yaitu penyelesaian sengketa. Mungkin itu penyelesaiannya mengenai kesamaan produk yang telah mereknya itu yang telah terdaftar. Oke. Jadi lebih di hukum gitu ya pada dasarnya. Oke. Makasih ya Bang dan Kak tadi untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan Bang Niko, yakni bagaimana langkah terstruktur dalam membuat suatu inovasi dan bagaimana inovasi itu dikatakan baik. Langkah terstruktur dalam membuat suatu inovasi yaitu meliputi beberapa tahapan, yaitu pengembangan, daftar pemahaman kebutuhan, nentuin kebutuhannya apa, lalu membuat rincian peluang di setiap kebutuhan, pengembangan solusi, dan menguji solusi tersebut. Selain itu, keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan juga disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha melalui sistem yang terstruktur dan juga sistematis. Inovasi bisa dikatakan baik jika memiliki ciri-ciri seperti dapat memenuhi kebutuhan pasar, memberikan nilai tambah bagi pengguna, mudah diakses, dan dapat diandalkan. Selain itu, inovasi yang baik juga harus memberikan solusi yang lebih baik daripada produk ataupun layanan yang udah ada sebelumnya. Gitu Bang. Apakah sudah jelas Bang? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya, dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pemaparannya dan juga jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Waktunya juga tepat setengah jam. Terima kasih. Oke, untuk yang lain silakan ini ya. Nilai kelompok 2. Oh ya, untuk penilaian itu sekalian dijadikan absen ya. Jadi jangan lupa menilai agar saya gampang untuk merekap absen ya. Oke, berikutnya silakan kelompok 3. Izin share screen. Ya, silakan.
Baiklah, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Gali Pamungkas, NIM 120, 130, 133. Pada kali ini kami akan membawakan presentasi terkait PKM. Sebelumnya teman-teman udah pernah melakukannya di TPB ya teman-teman. Jadi PKM ini Pekan Kreatif Mahasiswa. Jadi tema pada siang hari ini ialah Pekan Kreatif Mahasiswa. Next. Selanjutnya dari kelompok 3 ini ada beberapa anggota kelompok, yaitu yang pertama Muhammad Sorim Argifari, kemudian ada Leonardus Bayu, ada Basril Amin, ada Nyinang, ada saya sendiri Gali Pamungkas, kemudian ada M. Irsyad Maulana. Next. Oke. Dari presentasi kali ini, pembahasan yang akan dibahas ada beberapa outline. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada jenis-jenis PKM, kemudian ada syarat umum penggunaan PKM, kemudian ada tujuan, kemudian ada langkah umum, dan yang terakhir ada format proposal. Oke, next. Oke. Sebelumnya teman-teman kan sudah pernah melakukan PKM di TPB di semester 1 dan 2 ya. Semester 1 dan 2. Itu Pekan Kreatif Mahasiswa dan program kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa untuk mempromosikan kreativitas, inovasi, mereka kepada masyarakat. Jadi program ini melibatkan berbagai jenis kegiatan seperti pameran, pertunjukan seni, seminar, workshop yang diselenggarakan dalam satu pekan atau satu periode. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari PKM. Tujuan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa ini yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa, di mana melalui PKM, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan kreatif dan inovatif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dalam program PKM dapat menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk produk, teknologi, ataupun jasa. Kemudian yang ketiga adalah mendorong mahasiswa untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa. PKM dapat menjadi ajang untuk mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam pembangunan bangsa secara aktif melalui karya-karya yang mereka hasilkan. Kemudian ada memotivasi mahasiswa untuk terus berkembang dan belajar. Nah, PKM dapat menjadi sumber motivasi bagi mahasiswa untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang yang diminati, serta mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka di masa depan. Yang kelima adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. PKM dapat menjadi ajang untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa dengan mengajarkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam memulai dan mengembangkan usaha. Baik, selanjutnya tentang jenis-jenis PKM. Di sini terdapat 6 jenis-jenis dalam PKM. Yang pertama yaitu PKM penelitian, PKM GT atau gagasan tertulis, PKMT teknologi, PKMKC Pekan Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta, PKMM pengabdian kepada masyarakat, dan PKMPE tentang pengembangan entrepreneurship. Next. Yang pertama yaitu tentang PKMP atau PKM penelitian, di mana program PKM ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu menjawab berbagai macam permasalahan keilmuan. Program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu terkini di bidang eksakta, misalnya mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, inventarisasi atau
eksplorasi sumber daya, modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat senyawa kimia. Selanjutnya, tentang PKM-GT atau gagasan tertulis. PKM ini merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut harus unik, kreatif, visioner, serta bermanfaat, sehingga idealis kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Selanjutnya yaitu tentang PKM teknologi, yang dimana PKM ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan atau memperbaiki teknologi yang sudah ada agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tentang PKM Karsa Cipta. PKM ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan karya baru yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya yaitu menciptakan produk baru atau teknologi baru. Selanjutnya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Merupakan program bantuan ilmu pengetahuan yang dimana teknologi dan seni dalam upaya menyelesaikan persoalan atau dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Dalam hal ini, mitra antara lain sekolah, panti asuhan, pemerintah, Karang Taruna, kelompok PKK, atau masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu PKM tentang pengembangan entrepreneurship, di mana PKM ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang entrepreneurship, seperti mengembangkan bisnis atau usaha baru. Selanjutnya yaitu langkah-langkah umum untuk melaksanakan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Yang pertama yaitu menentukan jenis PKM. Mahasiswa harus menentukan jenis PKM yang ingin mereka ajukan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Langkah yang kedua yaitu mencari informasi. Mahasiswa harus mencari informasi mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengajukan PKM. Langkah yang ketiga yaitu membentuk tim. Mahasiswa harus membentuk tim PKM yang terdiri dari beberapa anggota dengan kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda, sehingga nantinya dapat melengkapi dan mendukung satu sama lain. Langkah yang keempat yaitu membuat proposal PKM. Setelah menentukan jenis PKM dan membentuk tim, mahasiswa harus membuat proposal PKM yang berisi ide atau gagasan yang akan dijalankan, tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan. Langkah yang kelima yaitu mengajukan proposal PKM. Setelah proposal selesai dibuat, mahasiswa harus mengajukan proposal PKM ke dosen pembimbing atau pihak kampus yang ditunjuk sebagai pengelola PKM. Langkah yang keenam yaitu melaksanakan PKM. Setelah proposal yang diajukan disetujui, mahasiswa harus melaksanakan PKM sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan dalam proposal. Langkah yang ketujuh yaitu menulis laporan akhir. Setelah PKM selesai dilaksanakan, mahasiswa harus menulis laporan akhir yang berisi deskripsi, analisis, dan hasil dari kegiatan PKM yang dilakukan. Langkah yang kedelapan yaitu mengajukan laporan akhir. Setelah laporan akhir selesai dibuat, mahasiswa harus mengajukan laporan akhir ke dosen pembimbing atau pihak kampus yang ditunjuk sebagai pengelola PKM. Dan langkah yang terakhir yaitu presentasi dan evaluasi. Setelah laporan akhir disetujui, mahasiswa harus melakukan presentasi dan evaluasi PKM, baik di depan dosen pembimbing maupun di depan pihak kampus atau DRPM, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan. Persyaratan untuk PKM secara umum yaitu yang pertama, mahasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, mahasiswa harus membentuk tim PKM yang terdiri dari beberapa anggota dengan minimal satu orang sebagai ketua tim dan satu orang sebagai dosen pembimbing. Yang ketiga, mahasiswa harus memilih jenis PKM yang ingin mereka ajukan. Yang keempat, mahasiswa harus membuat proposal PKM yang berisi ide atau gagasan yang akan dijalankan. Yang kelima, mahasiswa harus mengajukan proposal PKM ke dosen pembimbing atau pihak kampus yang ditunjuk sebagai pengelola PKM. Yang keenam,
mahasiswa harus melakukan PKM sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan dalam proposal. Yang ketujuh, mahasiswa harus menulis laporan akhir yang berisi deskripsi, analisis, dan hasil dari kegiatan PKM yang dilakukan. Yang kedelapan, mahasiswa harus mengajukan laporan akhir ke dosen pembimbing atau pihak kampus yang ditunjuk sebagai pengelola PKM sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, mahasiswa harus melakukan presentasi dan evaluasi PKM, baik di depan dosen, pembimbing maupun di depan pihak kampus atau DRPM Kemendikbudristek. Halo, tes. Apakah suara saya sudah masuk? Baik, saya Muhammad Irsya Maulana, izin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu mengenai format proposal PKM. Nah, pada proposal PKM secara umum mencakup elemen-elemen yang ada di bawah ini, yaitu judul PKM, latar belakang, tujuan, metodologi, hasil yang diterapkan, jangka waktu, anggaran, dan daftar pusaka. Nah, pada judul PKM, proposal harus mencerminkan gagasan utama dari kegiatan PKM yang akan dilaksanakan. Sedangkan pada latar belakang, kita harus menjelaskan secara jelas dan konkret mengenai permasalahan dan tantangan yang akan dijawab melalui kegiatan PKM kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada tujuan, yang mana di sini kita menjelaskan apa sih tujuan dari dibikinnya PKM yang akan kita buat tersebut gitu. Kemudian ada metodologi, yaitu menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan pada proposal yang telah dibuat gitu. Metode yang dipilih harus sesuai dengan jenis PKM yang dilaksanakan. Nah, kemudian yaitu hasil yang diharapkan. Nah, pada bagian ini menjelaskan mengenai hasil yang diharapkan dari kegiatan PKM yang akan dilaksanakan. Kita sebagai mahasiswa harus dapat mengidentifikasi dengan jelas dan spesifik mengenai hasil yang ingin dicapai dari kegiatan PKM. Kemudian yang keenam yaitu dari jangka waktu pelaksanaan. Menjelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan kita ini, mulai dari perancangan sampai pembuatan dari PKM kini. Kemudian yaitu yang ketujuh yaitu ada anggaran yang menjelaskan mengenai rincian anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan PKM yang telah kita ajukan gitu. Termasuk juga dengan sumber dana atau anggaran yang akan didapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka, yang merupakan daftar sumber referensi yang digunakan dalam menyusun proposal PKM. Nah, mungkin sekian dari format proposal PKM, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, berikut referensi yang kami dapat, bisa teman-teman lihat sendiri. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan dengan satu termin. Apabila teman-teman ingin bertanya, gunakan fitur raise hand, kemudian apabila moderator sudah menyuruh untuk berbicara, silakan berbicara. Kemudian setelah bertanya, diharapkan teman-teman untuk mengetik pertanyaan di kolom chat agar menghindari miskomunikasi. Baiklah, pertanyaan pertama untuk Saudara Samuel, dipersilakan. Oke, tes. Suaraku masuk nggak? Masuk. Oh, oke. Dari penyampaian atau pemaparan dari kelompok kalian tadi, kurang lebih saya paham lah gitu kan, format proposal dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk yang menjadi pertanyaan saya itu, ini kan kita ada di mata kuliah etika profesi gitu, dan ya bidang yang kita tekuni kan di bagian elektro gitu. Nah, pertanyaannya tuh,
hubungan dari PKM sendiri ini dengan etika profesi khususnya di program studi kita gitu di teknik elektro itu apa sih gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Samuel. Silakan diketik ulang di kolom chat. Selanjutnya ada dari Saudara Andre. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Andrew Pratama dengan NIM 120130095 dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, apa saja sih tantangan yang mungkin dihadapi oleh seorang mahasiswa saat mengikuti PKM tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang sudah bertanya, diharapkan untuk lower hand. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin untuk 1 menit ke depan, kami akan tunggu teman-teman yang ingin bertanya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan tutup sesi pertanyaan ini. Oke. Baiklah, ada dari Saudara Zarfan, dipersilakan. Baik moderator, sebelumnya maaf belum bisa untuk on cam dikarenakan kendala jaringan. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Zarfan Nova Putra Marwan dengan NIM 120130143. Di sini kan membahas PKM dari mata kuliah etika profesi ini. Ada satu pertanyaan yang menurut saya itu, saya ini masih rancu terhadap hal ini. Bagaimana cara menyeimbangkan antara tujuan PKM untuk mendapatkan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan etika profesi yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Zarfan. Dipersilakan untuk mengetik ulang pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab pada presentasi kali ini saya tutup. Izin masuk moderator. Baiklah, dipersilakan Saudara Bayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andrew Pratama tentang apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa saat mengikuti PKM
dan bagaimana cara mengatasinya. Tantangan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa itu kadang waktu yang terbatas, karena mungkin mahasiswa itu banyak kegiatan di kampus sehingga memiliki kesulitan dalam mengatur waktu. Yang kedua itu persiapan yang lumayan rumit, karena persiapan untuk PKM itu membutuhkan waktu serta upaya yang cukup besar. Yang ketiga yaitu tentang keterampilan teknis yang kurang. Ada beberapa mahasiswa dalam menyusun PKM itu mungkin menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan teknis, di mana dibutuhkannya untuk menyelesaikan proyek PKM. Yang keempat yaitu tekanan dan stres, yang dimana tentang PKM ini kan terdapat persaingan yang ketat, sehingga harapan yang tinggi dapat menyebabkan tekanan serta stres pada mahasiswa yang mengikuti PKM tersebut. Yang kelima yaitu kegagalan, di mana terdapat tantangan kegagalan dalam PKM yang dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa dalam menjaga motivasi serta semangatnya untuk melanjutkan proyek PKM tersebut. Nah, dalam mengatasinya, kita perlu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di kampus, serta meminta bimbingan dari dosen, serta pelatihan, dan fasilitas penunjang lainnya. Nah, selain itu, mahasiswa juga dapat meminta dukungan dari teman serta keluarga atau organisasi lainnya untuk dapat membantu mengatasi tantangan yang telah dihadapi. Mungkin itu saja. Apakah sangat menjawab dan terima kasih jawabannya Leonardus. Baiklah, Saudara Irsyad, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abang Samuel ini mengenai apa sih hubungan atau korelasi antara PKM sama etika profesi yang sedang kita pelajari saat ini gitu kan. Mungkin ada kaitan juga dengan teknik elektro. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya etika profesi ini adalah mata kuliah yang membahas tentang norma dan nilai-nilai moral yang harus diterapkan oleh kita sebagai teknisi yang profesional dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Nah, dalam hubungannya dengan BKM, itu teknik elektro, etika profesi menjadi penting karena dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk memahami tanggung jawab kita sebagai calon profesional dalam menghasilkan karya ilmiah dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, karena BKM ini di teknik elektro kita dapat menciptakan sebuah produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum gitu. Nah, etika profesi ini juga membantu mahasiswa atau kita untuk memahami pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam melakukan riset dan pengembangan teknologi terbaru. Nah, mungkin sekian dari jawaban saya. Apakah bisa dipahami atau ada tanggapan? Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah pertanyaannya menjawab? Jawabannya? Terima kasih atas jawabannya, cukup menjawab. Baiklah, terima kasih. Oke, dari Saudara Amin dipersilakan. Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3, yaitu menentukan tujuan yang jelas saat perencanaan PKM, pastikan tujuan yang ingin disampaikan sudah jelas.
dan sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan PKM dapat dilakukan dengan fokus dan tidak melanggar aturan yang ada. Menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Pastikan semua bahan yang digunakan dalam kegiatan PKM tidak melanggar hak cipta dan kekayaan intelektual orang lain. Yang ketiga, konsultasi dengan pembimbing atau dosen. Sebelum memulai kegiatan PKM, konsultasikan rencana kegiatan dengan pembimbing atau dosen. Yang kelima, memperhatikan kaidah penulisan dan presentasi. Pastikan hasil PKM ditulis dan dipresentasikan dengan jelas dan teratur. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi. Setelah selesai melakukan kegiatan PKM, lakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil yang telah dicapai. Yang terakhir, dengan melakukan hal. Lalu untuk ini, memahami dan mengikuti kode etik yang berlaku. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berakhir sudah presentasi pada siang hari ini. Dari materi PKM Program Kreatif Mahasiswa, kami dapat menyimpulkan bahwa PKM merupakan sarana yang efektif bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, inovasi mereka dalam bidang keilmuan tertentu. Jadi harapan dari kami sebagai penyampai materi, teman-teman dapat mengikuti PKM-PKM yang ada di luar sana untuk memajukan program teknik elektro ITERA ini menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Gede. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 atas presentasi dan juga jawabannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya terkait PKM yang berkaitan dengan etika profesi. Kan tadi disebutkan ada beberapa tipe ya dari PKM itu. Nah, nanti mungkin bisa diambil case yang memang berkaitan dengan teknik elektro. Dan kita bisa menerapkan juga kaidah dari etika profesi yang udah kita pelajari ya. Oke, itu aja. Mungkin kelompok lain silahkan nilai ya. Nah ini saya lihat untuk partisipan itu masih banyak yang belum ikut ini ya. Jadi di minggu depan, nanti di pertemuan berikutnya itu saya akan melihat record dari partisipan. Jadi kalau yang tidak masuk dari awal, itu saya anggap tidak hadir ya. Jadi selain form penilaian diisi, nanti saya cek juga waktu hadirnya ya. Ini bisa direkap dari Zoom. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. 3 kelompok sudah melakukan presentasi. Untuk minggu depan nanti saya kabari ya, yang pasti online. Tapi ini nggak tahu masih bisa kuliah atau tidak ya. Nanti saya kabari minggu depan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas kelompok yang sudah presentasi pada hari ini. Akhiri kelasnya. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang, terima kasih Pak. Siang Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.